Di podcast kali ini kita akan menjabarkan konsep kunci pernafasan menurut kaum sufi ya. Yaitu an-nafasu tarwihul qulubi bila ta'ifil ghuyubi. Nafaslah yang akan menenteramkan jantung kita melalui kegaiban-kegaiban yang lembut. Kali ini kita akan membahas kegaiban-kegaiban apa yang ada di dalam nafas. Kita akan jelaskan, ikuti sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di ngaji panduan praktis zikir nafas. Ya. Kita akan melanjutkan membaca buku panduan praktis zikir nafas. Ngaji panduannya hari ini kita sampai di mana ya, Pak? Kira-kira? Ya, udah sebulan kalau nggak keliru ya. Ya, mungkin Kurang sebulanan kita belum melanjutkan ini. Kita sampai di halaman 25 ya. Iya. Halaman 25 buku panduan praktis zikir nafas ya. Ini adalah buku core-nya tasawuf Indonesia ya. Jadi nanti akan kita baca pelan-pelan. Buku grand teorinya yuk. Ya, sebenarnya bukan hanya teori tapi grand praktik, grand ya, semuanya. Teoritik dan prakteknya ya. Jadi semua teknik-teknik yang di tasawuf Indonesia kita dasarkan atau minimal kita hubungkan dengan zikir nafas ya. Nah, kita sampai di halaman 25. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Saya ingin sampaikan satu hal. Jika kita ingin mengubah nafas atau diri menjadi lebih baik, ya, maka pintunya adalah melalui nafas. Ya, teman-teman bisa baca di paragraf 1, kalimat terakhir ya. Kemarin kita sampai di situ. Jika kita ingin mengubah nafas atau diri, kita salah satu pintunya adalah melalui nafas ya. Jadi mengubah nafas dengan nafas. Nah, itu kemarin kita sudah bolak-balik menyampaikan itu semua. Dan memang jika kita melihat di artikel-artikel ilmiah, ya seperti kemarin yang Mas Jawahir baca, melambatnya nafas itu kan berhubungan dengan kondisi psikologi seseorang ya. Iya. Kalau orang cemas atau marah cenderung memiliki pernafasan dada yang cepat dan dangkal ya kan. Nah, itu. Dan itu bukan klaim klaim teori karena common sense itu. Tapi itu klaim yang evidence base nyata ya, Pak. Ada evidence base-nya atau ada bukti ilmiahnya. Makanya saya sering guyon tapi maton. Kalau ingin melihat kondisi batin seseorang ya lihat nafasnya. Jadi kalau nanti Mas Jawahir pengen nyari istri ya cari yang salah satu ngecek ini kira-kira calonnya ini gampang stres apa enggak, atau bahkan mungkin stres kronis jangan-jangan gitu. Lihatnya nafas itu paling sederhana dan paling jujur. Sebab kalau ditanya secara langsung kan ya jawabnya baik-baik dong Mas. Iya. Mulutnya bisa bilang iya. Iya. Jadi kalau Mas Jawahir, kalau teman-teman hanya lihat omongannya Mas Jawahir bisa ketipu. Tetapi kalau melihat nafasnya ya kemungkinan besar tidak tertipu. Nah, itu ya. Jadi itu salah satu teknik mengubah diri adalah mengubah nafas. Mengubah nafas dengan nafas. Itu kemarin yang sudah kita sampaikan. Nah, sehingga ketika seseorang tenang dan damai, nafasnya cenderung lebih dalam dan teratur. Lebih dalam itu maksudnya bukan dalam seperti itu ya. Lebih dalam itu maksudnya nafasnya perut itu. Cenderung nafasnya lebih bukan kalau dangkal itu di sini di leher. Paling dangkal itu. Jadi nafas itu hanya di bahunya aja yang gerak itu. Lalu lebih dalam lagi dada. Lebih dalam lagi perut. Nah, kalau nafasnya lebih dalam dan lebih teratur, ya itu nanti menunjukkan bahwa secara psikologis orang itu lebih tenang dan damai. Nah, itu nanti kan bisa dilihat karena orang itu kalau nggak tenang dan damai biasanya itu saya sering mengatakan gini, kejahatan itu anak kandung penderitaan. Jadi kalau orang itu menderita hatinya nggak damai dia cenderung jahat. Nah, kebaikan anak kandung kedamaian. Nah, jadi kalau kita itu hati kita damai maka kita akan berbuat baik gitu Mas Joen. Jadi kalau hati kita damai, maka kita akan cenderung berbuat baik. Jadi kebaikan anak kandung kedamaian hati. Nah, jadinya bisa diurut. Jika
Majawahir ingin tahu seseorang itu baik apa enggak, ya dilihat kedamaian hatinya. Lah, melihat kedamaian hati dengan nafasnya. Nafasnya. Nah, gitu loh urutannya ya. Sehingga di klien-klien yang ke tasawuf Indonesia kalau nanyain ke saya bagaimana ini, apakah calon jodoh saya ini baik apa enggak, ya lihat nafasnya. Gitu. Ini suami saya bahagia apa pura-pura bahagia? Istri saya itu benar-benar bahagia apa pura-pura bahagia? Ya dilihat nafasnya. Ya. Nah itu, jadi mengapa saya menyampaikan bahwa kalau kita ingin menduga kebahagiaan atau kedamaian hati seseorang, bisa kita lihat dari nafas. Nanti kita ingin mengubah suasana batin juga bisa dengan nafas. Ya, ini kunci-kunci asumsi yang harus teman-teman pahami betul-betul ya. Nah, terutama yang ingin nanti mendalami zikir nafas ya. Hal-hal semacam ini sangat penting untuk dipahami. Jadi bukan hanya memahami fisik ya, bukan hanya memahami teori, tetapi hal-hal praktis itu juga harus dipahami sehingga kegunaan ini buat apa, ini untuk apa. Nanti dalam praktek itu sangat penting. Nah, sekarang kita masuk ke paragraf kedua ya. Lebih jauh lagi, ajaran sufi mengenalkan konsep bila ta'ifil huyubi. Jadi kemarin nih ada istilah gini ya Mas. An-nafasu tarwihul qulubi. Nafas itu menentramkan atau mengistirahatkan jantung, menenangkan kolbu. Bila ta'ifil huyubi. Nah, ini penggalan kalimat berikutnya dengan latoif itu kegaiban atau yang halus-halus ya. Yang goib dengan kegaiban yang sangat lembut. Tapi jangan dimaknain ini kegaiban gendruwo Banaspati gitu, bukan goib itu ya. Jadi yang dimaksud goib di sini itu apa? Jadi nafas itu adalah, saya ulang lagi ya. An-nafasu, nafas itu tarwihul qulubi, menenteramkan jantung. Menenteramkan jantungnya dengan apa? Bila ta'ifil huyubi, dengan kegaiban yang lembut. Nah, maksudnya kegaiban yang lembut itu apa? Yang mengacu pada aspek halus yang tidak terlihat dari pernafasan. Ini melampaui pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, kalau kita bernafas dari aspek fisik, hanya pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya. Oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Itu enggak gaib kalau itu. Ya, itu enggak gaib, bukan huyubi, itu bukan bila ta'ifil huyubi. Kalau kita melihat hanya oksigen dan karbon dioksida. Atau secara fisik misalnya anatomi pernafasan. Nah, ini dilihat, ini hidung, lalu ada sinus, lalu ada laring ya. Lalu ada trakea, lalu ada bronkus, lalu ada paru. Nanti ada kurung dada. Itu kan bukan kegaiban ya. Kalau itu kedokteran. Ya, kalau itu kedokteran bisa dilihat. Kalau bahasa tasawufnya namanya sodr. Ya. Jadi sodr itu aspek paling fisikal ya, aspek paling fisik, paling padat dari dari lokus spiritual ya. Itu namanya sodr. Nah, itu kalau di dalam ilmu pernafasan, sodr itu adalah ruang fisik di dalam pernafasan. Atau hal-hal yang bersifat fisik seperti oksigen dan karbon dioksida tadi. Nah, tetapi kalau di dalam sufi melihat pernafasan itu bukan hanya sekedar fisik ya, fisik, bukan hanya nafas perut, nafas dada, itu kedokteran. Dan itu semua orang ajaran apapun di ilmu apapun itu bisa dianalisis secara fisik ya. Nah, yang disebut bila ta'ifil huyubi adalah aspek kegaiban di dalam pernafasan. Ya. Nah, yang dimaksud di situ melampaui pertukaran oksigen dan karbon dioksida semata. Nah, saya baca ya. Ada dimensi energi dan spiritual yang dialirkan melalui napas, yang secara langsung mempengaruhi kalbu dan kondisi batin seseorang. Baik, saya bahas energi dulu ya. Energi itu bahasa tasawufnya ruh. Ya, kemarin ya terutama teman-teman yang belajar praktisi tasawuf ya, kemarin saya menjelaskan tentang definisi ruh.
Ruh itu ada dua definisi ya, ada dua cabang. Satu, ruh sebagai energi. Makanya kalau belajar tasawuf ada ruhul jismaniyu, ya. Ada ruhul ruwani, ada energi jasad. Itu energi maksudnya ruh itu. Ya kalau belajar di Al-Ghazali, belajar di Sirul Asror gitu, itu kan ada istilah gitu. Ada ruh-ruh sebagai energi. Lalu ruh sebagai diri sejati. Jadi ruh itu maknanya dua ya. Ruh sebagai apa? Sebagai energi, lalu ruh sebagai diri sejati. Diri sejati itu adalah ruh itu yang disebut sir atau lub. Nah, itu nanti padanan istilahnya. Nah, yang dimaksud di sini, yang dimaksud di buku Panduan Praktis Zikir Nafas, energi di sini tuh ruh itu. Ruh dalam makna energi. Atau kalau bahasa TCM ya, tradisional Chinese medicine adalah qi. Ya. Maksudnya gini. Orang bernafas itu bukan hanya keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida, tetapi juga keluar masuknya qi. Nah, itu yang dimaksud energi. Nah, sehingga lah qi itu fungsinya apa? Qi itu fungsinya adalah menghidupi saraf. Ini ya, jadi ini perlu dipahami anatominya, saya ulang-ulang ya. Jadi ada tulang, ada daging, ada darah di saraf, ada saraf. Terus ada qi. Nah, ya, ada tulang, ada daging, ada darah, ada saraf. Nah, ini mau kedokteran ini. Yang belum bila toifil huyubi. Masih hemofisik. Nah, lalu yang lebih lembut namanya qi, energi ini. Ya, atau ruh ini. Bukan ruh yang diri sejati, sekali lagi ya, kita bahas ruh sebagai energi. Nah, ini yang nggak dibahas di ilmu kedokteran kalau yang ini. Nah, padahal qi itu mempengaruhi emosi, Mas. Ya, qi itu mempengaruhi emosi ya. Misalnya gini, kalau orang energinya terlalu naik, ya orang itu energinya terlalu naik, melonjak gitu. Itu nanti gampang marah. Jadi itu bisa saling terkait ya, bisa saling mempengaruhi ya. Jadi kalau orang marah, energinya naik ke pusar ke atas itu maksudnya. Atau sebaliknya, kalau orang energinya gampang naik, dia gampang marah. Makanya salah satu ciri ya, nah ini sedikit saya spill tentang ilmu kesehatan ya. Jadi kalau orang gampang marah, energinya naik, nanti problemnya itu banyak di perut ke atas, masalah kesehatan. Kalau orang gampang takut, energinya turun, nanti masalahnya pusar ke bawah, masalah kesehatannya. Kalau orang gampang cemas, energinya ngumpul di sini, ngumpul di bagian tengah tubuh. Nanti jadi gampang nyeri ulu hati, jadi gampang perut panas, jadi gampang ini. Di sini problemnya nanti, itu orang gampang cemas ya. Kalau orang gampang sedih, energinya kempes. Seperti balon, bocor, nah, kempes dia. Kalau orang egois, ya itu energinya tegang. Energinya tegang seperti balon ditiup terus. Itu semua marah, takut, sedih, cemas itu sebenarnya aliran qi yang terganggu. Atau aliran energi yang terganggu. Atau aliran ruh yang terganggu. Bisa kurang, bisa lebih juga. Bisa kurang, bisa lebih, bisa memadat, bisa mencair gitu. Ya itu berbagai macam problem. Nah, sehingga dari situ kalau kita belajar ini bukan belajar di ilmu kedokteran ya. Di kedokteran nggak ada ilmu kayak gini. Ya, jadi kalau ini belajarnya di ilmu kedokteran timur, nah itu ada. Nah, karena emosi adalah terganggunya aliran qi, padahal nafas adalah salah satu teknik paling sederhana untuk memperlancar qi, untuk mengoptimalkan qi, sehingga nafas sangat mudah mempengaruhi emosi. Nah, itu urutan cara berpikirnya. Jadi teman-teman nanti kalau mau menjelaskan ke klien gitu ya. Mengapa nafas itu bisa dipandang dari ilmu kedokteran. Nanti membahasnya dari apa namanya? Dari simpatis, parasimpatis, jadi ANC, autonomic nervous system. Jadi sistem saraf otonom. Bisa dijelaskan lewat itu. Bisa dijelaskan lewat lewat ilmu kedokteran timur. Jadi kalau di kedokteran timur itu definisi atau penyebab dari munculnya emosi adalah
berubahnya aliran chi. Jadi dia nggak lancar gitu. Kalau terlalu naik namanya marah, terlalu turun namanya takut, terlalu Mendung. terikat. Kalau ibarat tali ini ya, ini kalau ibarat tali itu terikat, nah itu cemas. Kalau terlalu tegang namanya egois, kalau terlalu lembek, lembek. terlalu lembek namanya sedih. Itu adalah problematika emosi yang muncul dari chi tadi. Nah sehingga di sini kalau saya tulis di sini, bila to'ifil huyubi atau aspek kegaiban di dalam nafas, ya aspek kegaiban di dalam nafas itu melampaui pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Ada dimensi energi, nah dan spiritual. Nah ini energinya sudah saya bahas ya, yaitu tentang ruh tadi. Lalu ada energi spiritual. Nah ini yang masuk ke wanafahtu fihi mir ruhi. Jadi dihembuskan oleh Allah ruhnya Allah. Jadi di dalam diri kita itu ini apa makna nafas dalam makna spiritual ya. Jadi di dalam diri kita itu ada nafasnya Allah. Nah ini makna spiritual kalau ini ya, melampaui makna kedokteran, melampaui makna kedokteran timur ya, melampaui makna psikologi. Nah, ini lalu kita bisa mengatakan bahwa manusia itu adalah hembusan nafasnya. Nah ini nanti kita menghayati betul. Kalau sudah begini, nanti kita bisa menghayati dengan penghayatan yang sangat dalam. Ya, sehingga kita bisa menghayati sebenarnya gerak-gerak kita ini. Manusia bisa bergerak, bisa sholat, bisa zakat, bisa sedekah. Itu semua adalah gerakan nafas Allah. Sebenarnya karena manusia itu sebenarnya digerakkan oleh nafasnya. Spiritualitasnya maksudnya ya, spiritnya atau ruhnya. Ya. Inilah mengapa dalam tradisi sufi ada begitu banyak latihan pernafasan. Nah, banyak sekali yang menjadi bagian tak terpisahkan dari riyadhah. Ada zikir nafas hu Allah nanti di dalam apa namanya? Di dalam torekoh tertentu ya, itu ada latihan-latihan pernafasan. Dan mungkin berbeda dan nggak masalah. Berbeda itu tidak masalah. Ya, yang penting adalah semua itu bertujuan untuk memasuki dimensi-dimensi terdalam dari pernafasan. Ya, dimensi fisik, dimensi psikologis, dimensi energi, dimensi spiritual. Melalui latihan-latihan ini, seorang salik atau penempuh jalan sufi dilatih untuk membuka diri terhadap energi-energi halus, ya, maksudnya tadi chi tadi, sehingga ia bisa menyerap ajaran-ajaran sufi dengan lebih dalam dan mengubah dirinya. Nah ini yang konsep kunci di dalam buku Dzikir Nafas, yaitu an-nafasu tarwihul qulubi bila ta'ifil huyubi. Nafas adalah salah satu teknik yang saya sebut ya, paling efektif, paling efisien, paling murah, paling gampang. Itu mengubah diri itu paling gampang itu dengan nafas ya sudah paling murah ya, paling murah kan nggak bayar. Teman-teman nafas ya nggak perlu bayar sama Allah itu. Ya nafas ya paling murah, paling efektif, jelas paling efektif itu, cepet itu. Kalau mintain nasihat kita nggak pergi dulu kemana gitu, cari nasihat atau lihat YouTube dulu. Kalau nafas enggak, paling efisien itu nggak butuh macam-macam ya, langsung aja bisa dilakukan dan paling sederhana, paling mudah dipelajari dan semua orang bisa. Ya itu konsep ya Mas ya. Jadi an-nafasu tarwihul qulubi bila ta'ifil huyubi. Nafas itu bisa menenteramkan jantung, menenteramkan kolbu bila ta'ifil huyubi, dengan kelembutan atau kegaiban yang sangat lembut. Yang dimaksud kegaiban, makna yang dangkal adalah chi tadi, ruh dalam makna chi atau energi. Lalu yang lebih dalam lagi, kegaiban yang lebih dalam adalah kegaiban spiritual. Bukan kegaiban makhluk-makhluk itu ya. Jadi kegaiban spiritual itu artinya tadi yang saya sampaikan secara simbolik ya.
bahwa manusia di dalam kolbu manusia itu ada nafas Allah. Jadi Allah itu kan wa nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan ruhku. Sehingga di dalam diri kita itu adalah hembusan, ada hembusan nafas. Yang di dalam tasawuf itu ada nyebut nafas ar-Rahman biasanya. Ada nyebut nafas ar-Rahman. Jadi di dalam diri kita itu ada nafas ar-Rahman. Ini adalah yang menggerakkan kita semua. Kasih sayang Allah ya. Nah, betul. Sehingga nanti kita bisa menghayati itu tadi. Setiap ibadah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap ibadah kita itu digerakkan atau kepunyaan Allah. Karena di dalam diri kita, setiap pergerakan diri kita sebenarnya adalah hembusan dari nafas ar-Rahman. Ya, saya kira gitu Mas Zuhair untuk kali ini. Ya, saya kira cukup sekian. Kita lanjutkan nanti minggu depan, kita masuk ke paragraf ketiga halaman 25. Yang sudah punya buku silakan ditandai ya. Ditandai, nanti kita masuk ke sana. Terima kasih Mas Zuhair. Ya. Ya, baik kawan Sufi yang mungkin pertama kali nonton video ini dan ingin mendapatkan buku panduan praktis zikir nafas, silahkan menghubungi admin melalui kolom deskripsi dan sudah tertera nomor WA-nya atau cukup berkomentar saja, nanti akan kami kirimkan linknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.